Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wabillah, wa minallah, wa ilallah. Wa alallah, wa fillah, wa la hawla, wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat. Wallahu a'lam bishawab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu. La yahillu li muslim ayyahjur akhahu fawqa thalath. Faman hajara fawqa thalath famata dakhalanna. Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita. Tentunya ini adalah nikmat yang sangat. Kita diberi umur, ini adalah suatu kesempatan. Allah memberi luang pada kita untuk kita sigap, bersiap siaga untuk mempersiapkan perbekalan kita untuk kita pulang ke akhirat. Alhamdulillah. Jadi kesempatan ini jangan kita sia-sia. Jangan kita abaikan. Seandainya kita sia-siakan, kita abaikan, tidak akan yang tiada akhir. Na'udzubillah. Seandainya kita ambil, seandainya kita gunakan amanat ini, tentu kita akan menjadi orang yang sukses. Jangankan di akhirat, kita akan jadi orang. Alhamdulillah. Kita hidup di dunia ini. Adanya kita, adanya alam semesta, adanya segala apapun yang ada, tentu ini tidak akan ada andainya Allah tidak menciptakan Nabi besar Nabi Muhammad. Oleh karena itu, ayo cintai Nabi kita, sayangi Nabi kita, dambakan Nabi kita. Nabi besar Nabi. Nah, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum. Imannya seseorang hatta li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita cinta kepada Nabi. Tentu kita harus melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Nabi. Cintai. Sayangi saudara-saudara kita. Mencintai saudara kita, menyayangi saudara kita, berarti wujud kita mencintai. Tentu ada hadis lagi yang menyatakan kita harus cinta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, melebihi daripada cinta segalanya.
biwalidihi wa waladihi, melebihi cinta kepada orang tua, melebihi cinta kepada dan daripada itu wujud cinta kepada Nabi tentu kita mengindahkan, menuruti apa yang diperintahkan oleh Nabi, apa yaitu mencintai. Ya Allahu amin ya Allah ya Rabbana. Jadi jangan begini. Kita berkata cintai Nabi, sayangi Nabi, harus mengabah kepada Nabi. Tapi kita dengan sesama ribut melulu. Ini apa-apa. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi wujud cinta kepada Nabi, kita cinta dengan sesama. Jadi kalau kita dengan sesama saja kita tidak akur, kita ribut, kita gontok-gontokan, saling menyesatkan, saling menghina. Itu berarti kita mengaku cinta kepada Nabi itu berarti kita bohong, omong kosong. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu ayo kita belajar. Ayo kita Al-Fakir sering bilang kalau kepintaran, kepiawaian itu sudah tidak diragukan. Tapi ya itulah yang namanya kepintaran tidak menjamin kita untuk menjadi orang yang benar. Justru tidak sedikit kepintaran menjadi kita orang yang tidak benar. Contohnya seperti iblis. Dengan kepintaran iblis menjadi angkara murka. Dengan kepintaran manusia justru menjadi ego. Sombong. Nauzubillahi min dzalik. Ini kita sudah saksikan bersama. Sudah kita menyaksikan bersama. Apa? Orang yang buya, kiai, alim, justru bukan kelembutan yang diperlihatkan. Bukan perangkulan yang dipamerkan. Justru malah keegoan, kesombongan, keangkara murkaan. Nauzubillah. Jadi kalau seperti itu, apa bedanya kita dengan iblis? Nauzubillah. Allah. Oleh karena itu, Al-Fakir sangat sedih. Sangat sedih. Seorang yang dilulukan sebagai imam besar, yang selalu berbicara tentang Islam, terang-terangan di media justru berteriak mengajak perang. Al-Fakir sedih. Sedih sekali. Kenapa bisa seperti itu? Seorang ulama, seorang imam besar, seorang kiai, seorang alim, seharusnya bukan seperti itu. Ya, seharusnya merangkul. Seharusnya mengajak manusia untuk damai, mengajak umat untuk bersatu, menyatu, bersahabat. Bukan untuk justru menabuh benderang perang. Udah perang saja di mana? Tentukan waktunya. Nauzubillah. Al-Fakir nangis. Al-Fakir. Kenapa bisa seperti itu? Justru inilah yang menjadi orang poranda harga diri. Yang menjadi kenistaan, kehinaan diri sendiri. Akhirnya tantangan perang disambut oleh pribumi. Ayo. Masa? Katanya seorang ulama. Masa? Katanya seorang imam besar. Masa? Memberi tontonan yang tidak elok seperti itu. Ya,
coba kalau begini. Misalkan, ayo saudara-saudaraku sebangsa, setanah air, ayo kita bersatu. Seandainya saya punya salah, saya minta maaf. Dan seandainya memang klan Ba'alawi ini adalah menurut penelitian tentang ilmiah, kitab nasab, kitab sejarah, ahli filologi, dan ahli genetik, ternyata klan saya tidak terverifikasi, bukan keturunan Nabi ya, saya terima. Ya berarti ini adalah kekeliruan, kesalahan saya dulu. Dan saya minta maaf. Seandainya ucapan, perilaku saya yang sudah-sudah tidak benar atau menyinggung siapapun, saya minta maaf sebesar-besarnya. Itu indah. Indah sekali. Umat Islam semua akan merangkulnya. Ulama-ulama pribumi pun akan mendatanginya. Indah. Indah sekali. Tapi justru dengan mengeluarkan tantangan perang, justru akan membuat kehinaan lebih dalam lagi. Oleh karena itu, Al-Fakir sarankan yang sudah biarlah berlalu. Tapi dari mulai sekarang, saya minta, saya harapkan, saya berharap demi kesatuan, demi kebersatuan, demi kenyamanan, ketentraman, kesolidan. Ayo. Akui kebenaran ini. Dan minta maaflah kepada umat atas kesalahan yang telah dilakukan. Kalau misalkan ada salah. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kehormatan, kemuliaan akan kembali seperti sedia. Karena sekali lagi Al-Fakir tadi, keturunan tidak menjadi pokok. Keturunan tidak akan menjadi manusia mulia berdasarkan keturunan tidak. Sekali lagi, mulianya manusia dengan ketakwaan. Jadi di dalam hal mengajak manusia dengan kelembutan, dengan kebijakan. Hilangkan ego, kesombongan. Sombong itu adalah sifat iblis. Jangan dimiliki. Iblis terpuruk. Iblis terusir dari surga adalah jangan ikut langkah-langkah. Jadi kita sekali lagi cintai Rasulullah, ikuti Rasulullah. Tentu visi misi Rasulullah utus ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tamimah makarimah, perbaiki akhlak. Tentu akhlak semua. Damai Indonesiaku. Ayo kita damai. Habib, maaf. Habib, akui kebenaran tentang hal nasab. Akan menghormati. Ya akan. Ya, Allah. Amin ya Allah ya Allah. Tapi selagi para Habib itu terlalu ego terus, masalah ini pun polemik ini akan lebih
karena itu, yang namanya perpecahan, permusuhan, ketidakakuran harus kita jauhi. Jangan kita bicara Al-Quran, kita bicara hadis, kita berbicara kitab. Tapi dalamnya isinya saling menjelekan, permusuhan. Naudzubillah. Bukankah Nabi besar Nabi Muhammad SAW telah bersabda, la yahillu, tidak halal. Tidak halal berarti haram. Tidak halal berarti tidak benar. Apa? Li muslimin ayah jur'ahu fawqa salat. Tidak halal, tidak benar bagi orang muslim. Apa? Ya, tidak akur. 3 hari saja. Tidak saling baik, tidak saling bertanya, tidak saling mengikhlaskan. 3 hari saja. Bagaimana? Waman hajaru fawqa salas fama dakhala nar. 3 hari kita bermusuhan. 3 hari kita tidak baikan. Maka mati kita di dalam waktu itu, dakhala nar. Kita adalah apalagi ini? Bukan 3 hari terus kita selama-lama bermusuhan, saling menjelekan, saling selang menyerang, saling tantang menantang. Kita ini. Nah, mana ya Al-Fakir? Maaf 1000 maaf. Apa? Ini klan Ba'alwi ini adalah pendatang. Pendatang di Indonesia ini pendatang. Dibawa oleh Belanda untuk membantu Belanda. Banyak mengorbankan bangsa Nusantara. Ingat kita, Geger Cilegon. Berapa ratus ulama Banten korban. Dibantai oleh siapa? Ya tentu biang keladinya adalah klan Ba'alwi. Kok bisa begitu? Dengan atas fatwa Utsman bin Yahya bahwa para pejuang dikatakan adalah pemberontak, ya akhirnya dengan fatwa itulah Habib telah mengorbankan bangsa Nusantara. Sangat layak untuk meminta maaf. Bangsa Nusantara pasti akan memaafkannya. Daripada dilawan dengan kekerasan, dengan keegoan, justru akan memperuncing permasalahan. Sekali lagi, pribumi tidak membenci Habib. Justru pribumi sayang kepada Habib. Oleh karena itu Habib harus berterima kasih kepada pribumi. Dan seandainya punya salah, ayo minta maaf. Seandainya kesalahan leluhurnya pun, ayo mewakili meminta maaf bagi leluhurnya. Itulah akan membalikan citra baik dan akan membangun kebaikan. Selagi menantang, bersikeras, melawan dengan radikal, menyerang pribumi, ya ada istilah selemah-lemahnya semut kalau diinjak-injak pasti. Walaupun orang pribumi, bangsa pribumi, begitu santun. Orang bangsa pribumi, begitu penyayang. Bangsa pribumi, begitu santun, penyayang, perangkul. Tapi ada waktu. Bisa saja kesabaran itu hilang. Oleh karena itu, ayo Al-Fakir mengharap, Al-Fakir menginginkan, ayo para klan Ba'alwi sadar. Sadarlah, ente adalah
imigran di Indonesia ini, ayo silahkan ente hidup di Indonesia. Tapi hilangkan kesombongan dan akui kebenaran ini bahwa Anda itu adalah bukan keturunan Nabi. Mari kita bersama melangkah menuju ridha Allah. Kita dengan ente tidak ada yang lebih mulia, kita adalah sama. Yang memuliakan, beda mulia tidaknya kita adalah berdasarkan ketakwaan dan iman. Kalau ente para Habib Ba'awi punya ilmu, bertakwa kepada Allah, ente mulia. Tapi kalau ente tidak berilmu, tidak bertakwa, ente. Jadi ente dan pribumi itu adalah sama saja, kita tidak ada bedanya. Hidup bersama, mencari ridha Allah, melangkah bersama, meraih rahmat Allah. Ayo, hilangkan kesombongan, keangkuhan. Rasa darah yang lebih gagah, rasa klan yang lebih istimewa hilang. Ente adalah menurut penelitian penelusuran, ente adalah bukan Nabi, ente adalah keturunan. Tapi sekali lagi, keturunan tidak menjadi masalah. Jangankan keturunan. Dari manapun keturunan. Seandainya keturunan mutlak dari Fir'aun pun tidak menjadi masalah. Asal takwa dan berilmu. Itulah. Habib tidak berilmu, ya tetap. Tidak bertakwa, tetap. Tidak mulia. Tapi sanajan, tapi walaupun keturunan hamba sekalipun, bertakwa berilmu. Itulah orang yang mulia. Mulianya manusia bukan berdasarkan keturunan, tapi mulianya manusia adalah berdasarkan ketakwaan. Sekian demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.